Oke, boleh ditanggapi Bung Ansi dan Bung Andre soal tadi bagaimana partai politik berebut restu kekuasaan, restu pemimpin negara ini disebutnya tadi sangat norak. Saya mengutip Bung Faisal bilang sangat norak hal yang dilakukan partai saat ini. Ya, kalau melihat relasi antara Ibu Mega dan Pak Jokowi itu tidak dalam konteks minta restu atau bicara soal angka-angka. Itu bicara soal kader PDI Perjuangan yang memiliki landasan fondasi nilai ideologi yang sama dan berpikir tentang kesinambungan dan percepatan pembangunan di periode 2024, 2029 dan seterusnya. Itu konteksnya. Yang kedua, tentu Presiden Joko Widodo itu hadir dalam forum Rakernas itu dalam kapasitas sebagai kader PDI Perjuangan. Oke. Lalu ditanyakan, kok ada pas pampres? Ya karena beliau itu tetap adalah seorang presiden. Maka pas pampres hadir menjalankan tugasnya. Ya. Baru disalahkan kalau Pak Joko Widodo itu menggunakan instrumen-instrumen kekuasaan untuk melakukan abuse of power. Nah ini yang tidak ada, tidak pernah terjadi. Gitu. Jadi terpatahkan itu ya. Lalu yang bagaimana berikut dengan partai soal politik partai, kepala negara? Ya, soal partai. PDI Perjuangan itu satu-satunya partai yang bisa memunculkan presiden yang berasal dari rakyat biasa, orang biasa. Presiden Joko Widodo itu bukan darah biru politik, bukan ketua umum partai, tetapi merangkak dari bawah hampir 20 tahun dan 2 periode menjadi presiden. Dan hari ini hal itu sedang ditapaki oleh Mas Ganjar yang adalah juga bukan darah biru politik. Beliau adalah orang biasa, masyarakat biasa, yang kemudian mendapatkan ruang di PDI Perjuangan karena memang PDI Perjuangan ini memberi ruang ya yang cukup luas bagi calon-calon pemimpin bangsa walaupun bukan berasal dari elit politik ataupun ketua umum. Dan terus terang ya ini semua konkret, nyata dan masyarakat bisa melihat. Oke, bagaimana respon terhadap pernyataan Bung Faisal bahwa ini adalah partai politik menyandera kepala negara di sini yang disaksikan kemarin itu? Pak Jokowi itu kader PDI Perjuangan. Oke. Ya, jadi menjadi presiden tidak menghilangkan kapasitas beliau sebagai kader PDI. Jangan-jangan terbalik Bung Faisal. Dan juga Ibu Mega tadi, Bang Ege, Ibu Mega kan secara tegas mengatakan, bagaimana bisa saya ngatur-ngatur presiden? Saya ini kan taat aturan. Kira-kira seperti itu. Jangan-jangan secara boleh eksplisit. Nih. Ibu Mega mengatakan itu. Saya nanti lupa jangan-jangan. Jadi bukan partai politik yang menyandera Pak Jokowi. Jangan-jangan karena partai politik mengalami kebangkrutan politik tadi. Lihat loh, mereka ini sibuk sana sini padahal mereka bisa mempersoalkan presidensial threshold misalnya. Enggak tuh, mereka sibuk nyari koalisi sini. Jangan-jangan karena mereka memposisikan diri begitu, Pak Jokowi sedang menyandera dalam tanda petik partai-partai politik. Saya tambah sedikit ya. Kalau posisi Pak Jokowi itu tidak dalam kapasitas sebagai presiden, itu kan tidak terjadi kucing-kucingan politik dari Prabowo maupun PDIP kan. Yang semakin tegas, semakin jelang Pilpres ini, kan intensitas. Putaran konsolidasi yang menyeret simbol, jaringan, bahkan penegasan Ibu Megawati terakhir itu berbeda dengan penjelasan-penjelasan sebelumnya. Beliau mengatakan, mana berani saya lawan presiden. Dia tidak memposisikan kehadirannya sebagai petugas partai. Artinya sudah bisa harus jujur diakui, wibawa presiden, simbol presiden, hadir di raker itu untuk menegaskan bahwa kendali kekuasaan negara ada di tangan PDIP untuk kebutuhan memenangkan Pilpres. Tapi bagaimana konteksnya sebagai petugas partai kan mau tidak saya mau mau hadir, bicara kan? dalam persepsi yang berkembang di publik. Dan itu tidak bisa dibantah. Soal kedua, partai politik ini kan tersandra sebenarnya yang berputar-putar di petugas partai bukan petugas partai. Sebenarnya kan panggung politik itu kan mencari simpati rakyat, turun ke bawah, terus membangun komunikasi. Karena ada tanggung jawab kan, edukasi politik. Tapi kemesraan di lingkaran kekuasaan ini makin membuat rakyat muak. Bangkrut ini sebenarnya. Bangkrut partai politik secara bangkrut, moral, Bung secara Andre. politik, secara etis. Nah poin Oke. terakhir saya ingin mengirim pesan kepada Ibu Mega. Ibu Mega mesti harus percaya diri dengan partai yang usianya sudah sangat panjang. Kader-kader hebat seperti Anda. Itu melepaslah dari sandraan-sandraan kepentingan yang mengikat kepada istana. Sehingga rakyat juga menikmati. Kata yang ada pada demokrasi
yang ada pada PDIP itu bisa dilangsungkan. Tapi kalau dia semakin dekat kepada Jokowi, maka publik, saya pribadi misalnya, wah ini salah ini, partai udah jadi pembajak, sudah menjadi apa semacam... Partai sudah menjadi, sebelum Bung Andre, partai Anda sudah jadi pembajak katanya dengan kondisi seperti ini. Iya, PDI Perjuangan ini adalah partai pengusung utama Presiden Joko Widodo, ya. Dan dengan demikian memiliki tanggung jawab moral untuk terus bersama-sama dengan Presiden Jokowi, ya. Apalagi Presiden Jokowi ini kan adalah kader PDI Perjuangan. Tentu Presiden Jokowi itu punya kepentingan agar kerja-kerjanya yang sudah baik terbukti dengan tingkat approval rating yang ada di atas 80%, ini kan bisa dilanjutkan. Oke. Standar kerja yang tinggi ini. Tapi tunggu, saya potong, ini tidak menjawab. Dia bilang tadi partai janganlah terus, harus pede dong kan sebagai partai besar dengan sejarah yang panjang. Percaya diri kami. Oke. Kami percaya diri sekali. Oke. Bung Andre, bagaimana Anda? Ini udah bangkrut kader politik segala macam ini. Jadi nggak ada yang bangkrut. Saya ingin menegaskan, kenapa Pak Prabowo berulang-ulang kali dimanapun beliau berada, beliau menyampaikan bahwa beliau ya akan melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Itu secara tegas. Pak Prabowo secara tegas di berbagai kesempatan. Beliau menyampaikan karena pertama, beliau merasakan betul. Tolong kasih waktu agak lama dikit lagi. Ya, gantian. Beliau merasakan betul bagaimana situasi 2019 itu kita antara anak bangsa gontok-gontokan mau perang saudara. Sehingga Pak Prabowo dan Pak Jokowi mengambil langkah ekstrim untuk menyelamatkan negara ini. Beliau melakukan rekonsiliasi berdua sehingga alhamdulillah terciptalah Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini yang menjadi modal bangsa kita mampu menghadapi pandemi COVID-19. Ya. Dan persatuan ini Bang, ini modal pemerintah yang begitu besar. Di saat krisis menghantam dunia, Indonesia salah satu negara yang mampu menghadapi krisis. Oke, langsung lalu yang kedua, sebentar. Bung Faisal dong, dan Pak Prabowo selama 3 tahun ini melihat bahwa beliau melihat Pak Jokowi bersungguh-sungguh, bekerja keras, betul-betul untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan itulah menjadikan sikap tegas Pak Prabowo bahwa beliau, sebentar Bang, akan melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Jadi ini bukan karena kebangkrutan, tapi ini soal nawaitu yang baik untuk membangun bangsa dan negara. Apapun orang boleh punya persepsi negatif, tapi Pak Prabowo dengan segala ketulusan beliau untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, beliau sudah memutuskan akan melanjutkan keberhasilan kepemimpinan saya luruskan Pak Andre ini. Ya, ini terlalu menyimpang sebenarnya. Pak Jokowi, Pak Prabowo bisa sampai ke meja atau kursi kabinet, itu karena kritikan keras atau tegas kepada Jokowi. Sehingga rakyat memberikan dukungan dan kepercayaan. Tiba-tiba berubah menjadi ini dinafikan, kemudian yang berprestasi itu Jokowi. Ini nggak laku. Apalagi mengatakan harus melanjutkan. Apa yang dilanjutkan, Bung Andre? Pak Prabowo harus berani menggandeng Pak Jokowi untuk berantas korupsi. Berantas itu pasir laut yang diimpor semena-mena itu. Berantas itu BLBI. Jadi sebenarnya dalam suasana kebatinan Andre itu, tolong beri saya untuk bicara atas nama Gerindra. Ada kebatinan yang sangat bergejolak melihat pengkhianatan di depan mata yang terjadi saat ini kan, di mana Megawati bukan pertama kali mengkhianati Prabowo. Perjanjian batu tulis, Pilpres 2014, Pilpres 2019, itu fakta yang tersedia. Bahwa hari ini puncaknya juga Megawati bekerjasama dengan petugas partai menjegal Prabowo. Ini menjadi bacaan diskusi di media sosial. Jadi tidak pentinglah Prabowo itu tiba-tiba memuji Jokowi dalam rangka mendapatkan dukungan rakyat. Tidak ada relevansi Andre. Jangan hianati suara jutaan rakyat yang membawa Prabowo ke panggung kekuasaan. Bagaimana menghadapi situasi ini? Menurut saya Pak Prabowo dan Gerindra harus mengambil tindakan tegas. Karena pengkhianatan ini kan bukan sekali. Tunggu. Batu tulis. Bung Faisal. 2014, 2019. Itu pengkhianatan. Oke, kita kasih yang dilakukan silakan Andre oleh petugas partai dan Ibu Megawati. Dan saya, Mas Lemi, saya harus bicara mewakili kepentingan suara kejujuran publik. Kalau saya menangkap raker PDIP hari ini, itu tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan. Terlebih Ibu Megawati kembali mengeluarkan pernyataan ya. Bagi mereka
yang tidak Bung Pancasilais. Faisal. Sebentar. Bung Faisal, Satu potong. menit. Bagi mereka yang tidak Pancasilais, silakan keluar dari Indonesia. Ini pengulangan narasi yang menurut saya tidak bagus. Akan mendapat respon dari seluruh umat Islam. Kalau Anda tidak yakin dengan Islam, Anda juga keluar dari Oke, saya minta tanggapan dari yang kedua belah diciptakan pihak oleh ini Allah. nanti usai jeda ya. Kita Jadi- jeda dulu senak. jadi- Dua sisi akan kembali saat lagi. Tahan dulu Bung Faisal.